suara dari atas pohon. Dan disitulah suasana langsung sangat mencekam. Sama aku Sinta Nurana. Kali ini aku mau cerita lagi pengalaman-pengalaman horor, cerita-cerita horor yang dialami oleh temen aku sendiri yang bernama Raka. Nah, oh ya, sebelum kita masuk ceritanya, sekarang itu kita udah tanggal 6 April, yang seminggu lagi kita akan merayakan Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran. Jadi semoga kita selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang, juga bisa merayakan hari Lebaran bersama keluarga kita semua. Gak usah lama-lama, kita langsung masuk aja ke ceritanya. Jadi geng, ceritanya ini dialami oleh teman aku yang bernama Raka. Nah, Raka ini kejadian ini dialami oleh Raka ini pada bulan puasa tahun kemarin atau 2020. Itu lagi lagi rame-ramenya corona. Jadi dia tuh kayak mencari udara segar, camping ceria bareng teman-temannya. Nah, dia itu camping ceria di salah satu tempat camp. Mungkin untuk tempatnya aku nggak akan kasih tahu karena satu dan lain hal, demi kenyamanan kita semua. Jadi aku nggak akan kasih tahu tempatnya di mana. Nah, jadi Raka ini bareng 6 temannya dengan 2 wanita. Nah, kebetulan banget 2 wanita ini, yang satunya ini sedang halangan atau haid. Nah, karena mereka tujuannya ngecamp, cuman capture doang, nggak naik gunung gitu maksudnya. Dan di sana pun udah tersedia toilet atau kamar mandi. Jadi mereka nggak ngehiraukan atau tidak mempermasalahkan buat wanita yang lagi head gitu. Jadi ayo aja gitu. Kan kalau misalkan naik gunung itu nggak boleh wanita lagi head gitu. Nah, karena ini capture dan ini mungkin mereka itu mikirnya di sana juga banyak orang dan ada kamar mandi, jadi ayo ikut aja, nggak apa-apa gitu. Nah, karena mereka kumpul checkpointnya itu di rumah Raka, jadi semua teman-temannya itu datang dan packing ulang di rumah Raka gitu. Jadi packing ulang di rumah Raka, nyiapin semua perlengkapan. Karena ini lagi bulan puasa, jadi Raka mempersiapkan dan teman-temannya pun mempersiapkan untuk buka dan juga untuk sahur gitu. Sudah packing dan lain-lain, mereka berenam pun berdoa. Raka dan ke 5 temannya itu pergi berangkat ke Bandung Barat. Di perjalanan mereka berangkat itu jam 2. Mereka berangkat jam 2 siang dan sampai jam 5 sore. Memang sih lama gitu, tapi dekat dari Bandung Timur ke Bandung Barat. Nggak nyampe, paling sejam setengah gitu paling lama. Karena kenapa ini lama? Karena Raka ini nggak langsung pergi. Mereka berenam ini singgah dulu ke pasar untuk beli perlengkapan masak nanti untuk buka dan untuk sahur gitu. Jadi lamanya perjalanan itu diakibatkan mereka mencari warung yang buka jam 2 gitu guys. Di perjalanan mereka tidak ada yang aneh, nggak ada yang ganjal. Sampailah di tempat camp tersebut di Bandung Barat jam 5 sore. Ternyata petugasnya memberitahu bahwa yang registrasi cuman ada 2 tenda. Jadi selebihnya itu dalam satu malam dalam satu wilayah itu cuman ada 3 tenda, termasuk mereka gitu, termasuk Raka dan tim. Setelah itu mereka pun bergegas masuk ke dalam hutan. Karena waktu sudah jam 5, mereka pun terburu-buru karena mepet-mepet waktunya buka puasa gitu guys. Setelah itu mereka pun membagi tugas, ada yang
mendirikan tenda, dan dua wanita ini bertugas untuk memasak buat nanti buka puasa. Setelah laki-laki mendirikan tenda, wanita memasak, sudah beres. Satu wanita yang lagi head ini minta antar ke wanita yang satunya lagi untuk ganti pembalut. Nah, akhirnya satu teman wanita tersebut mengantar wanita yang sedang haid tersebut ke kamar mandi. Dikira wanita ini membersihkan pembalutnya, tetapi pembalutnya itu tidak dibersihkan secara bersih, jadi cuma digeletakkan gitu aja gitu, tanpa dia bersihkan terlebih dahulu. Ya, setelah ditanya keesokan harinya, alasan kenapa dia nggak membersihkan pembalut itu karena takut. Yang ada lebih takut nggak dibersihin kalau kata aku. Oke, lanjut. Sudah itu mereka berdua pun balik lagi ke tenda, dan adzan pun berkumandang. Mereka buka bersama, tetapi ada yang aneh dari wanita yang sedang haid tersebut. Wanita tersebut mengalami kram perut atau sakit perut yang sangat dahsyat, dan dia itu sampai nangis kesakitan. Setelah itu mereka berlima sholat terlebih dahulu. Tetapi di saat mereka berlima sedang sholat, satu wanita yang sedang haid ini seperti orang yang kepanasan. Jadi, nah kayak gini, dengan kaki gini guys. Nah, dengan kaki seperti ini, dengan tangan yang seperti ini. Jadi kayak orang yang ketakutan dan orang yang kepanasan. Mereka ngaji dulu, sholat tarawih dulu, tetapi posisi wanita tersebut masih tetap sama dengan posisi awal. Setelah mereka berlima beres sholat, tiba-tiba satu wanita yang sedang haid ini cekikikan, langsung ketawa. Setelah itu mereka berlima pun menyadarkan wanita tersebut dengan membacakan beberapa doa yang mereka hafal, yang mereka tahu, dan akhirnya wanita tersebut sadarkan diri. Setelah semuanya normal, mereka berenam pun diam di depan tenda. Mereka pun masak-masak kembali dan membuat kopi. Tapi tiba-tiba hawa menjadi sangat mencekam. Tetapi hawa sebelumnya itu baik-baik aja, normal-normal aja. Tetapi satu ketika ada cekikikan suara dari atas pohon, dan disitulah suasana langsung sangat mencekam. Mereka berenam pun mengakhiri masak-masaknya di luar dan memutuskan untuk masuk ke dalam tenda. Setelah mereka masuk ke dalam tenda, mereka mendengar kalau di luar sedang terjadi badai atau angin yang sangat kencang, seperti angin yang besar gitu. Anginnya tuh yang buat yang ngegeser tenda gitu loh. Pas salah satu teman Raka mengecek lagi keluar bagaimana keadaan dan situasi di luar tenda, ternyata situasinya aman-aman saja, tidak ada angin sedikit pun di luar tenda. Setelah teman Raka masuk kembali dan mengunci tenda tersebut, angin kembali berhembus sangat kencang. Tidak cukup sampai di situ, angin yang berhembus sangat kencang, di luar seperti ada orang yang sedang mengawasi tenda tersebut, karena ada langkah kaki mengelilingi tenda mereka. Tidak cuma itu aja, di luar tenda seperti ada yang memainkan tali tenda tersebut. Jadi kayak tuing 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 gitu loh guys. Nah, nggak cuma tali aja, di luar tenda kan itu tenda plesit. Jadi kayak dimainin, kayak dipegang gini lah. Itu otomatis ada suara di luar kayak orang kegesek gitu loh. Tapi itu bener-bener kayak tangan yang lagi mainin di luar tenda. Mereka berenam pun benar-benar ketakutan, benar-benar sangat ketakutan. Mereka pun membacakan doa-doa yang mereka ingat. Mereka pun membaca Yasin
dan surat Waqiah kala itu, dan semuanya berjalan dengan lancar dan semua situasinya berjalan dengan normal. Tidak ada lagi gangguan-gangguan seperti yang mereka alami sejak tadi. Mereka pun memutuskan untuk tidur karena takut kesiangan pas saat sahur. Setelah mereka tidur, tiba-tiba Raka ingin buang air kecil. Tetapi sebelum Raka keluar, dia mendengar ada suara orang yang memainkan nesting atau orang yang sedang masak di luar tenda menggunakan nesting mereka. Seketika Raka di situ langsung kaget. Takutnya ada maling atau hewan buas yang lagi memainkan peralatan campingnya. Raka pun langsung membuka tenda dan di situ tidak ada apa-apa dan tidak ada siapa-siapa. Raka pun langsung membangunkan temannya untuk mengantarnya buang air kecil. Saat itu Raka melihat jam sudah menunjukkan pukul 2:30. Raka pun langsung membangunkan teman-temannya untuk memasak sahur. Dan di situ Raka kebetulan ingin kencing, jadi Raka meminta antar ke salah satu teman cowoknya untuk mengantarkannya buang air kecil. Setelah temannya mengiyakan, Raka pun kencing di semak-semak. Kenapa di semak-semak, tidak di kamar mandi? Karena Raka ngerasa takut. Karena kamar mandi dengan tenda itu cukup jauh, jadi Raka setelah mengalami beberapa kejadian saat tadi malam, Raka trauma dan tidak mau ke kamar mandi. Raka buang air kecil di depan batu yang ke depannya itu adalah jurang. Dan di sebelahnya itu ada pohon besar. Saat Raka sedang pipis, tiba-tiba ada suara ketawa wanita dengan suara yang sangat melengking. Pas mereka lihat ke atas pohon, tiba-tiba wanita itu sedang bergelantungan atau mengucang-ucang kaki di atas pohon. Keadaan Raka yang belum beres kencingnya, wanita itu pun langsung turun ke batu yang ada di hadapan Raka dan ke satu temannya tersebut. Raka nggak mikir kalau itu kencingnya udah beres atau belum, mereka langsung lari ke dalam tenda dengan keadaan wajah yang sangat pucat. Di situ mereka pun langsung bergegas-gegas, tidak mikir panjang, mereka pun langsung meninggalkan tempat camp tersebut dan akhirnya mereka sahur di tempat base camp atau tempat tiket masuk yang ada penjaganya. Setelah berbincang dengan penjaganya, ternyata memang benar penjaganya sudah tahu dari awal bahwa akan ada kejadian seperti ini. Setelah itu hari pun sudah mulai siang, mereka pun pulang dengan selamat. Dari kejadian itu, Raka dan teman-temannya cukup mengalami trauma dan takut lagi untuk mendaki gunung atau trauma untuk datang lagi ke tempat tersebut. Oke geng, mungkin segitu aja ceritanya. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa kalian subscribe, like, dan komen. Kalau kalian punya cerita horor atau pengalaman horor, maupun itu cerita kalian, teman kalian, saudara kalian, ataupun pacar kalian, kalian bisa langsung sharing sama aku di kolom komentar, atau kalian bisa langsung kunjungi IG ku di @sintanura30. Oke geng, selamat menjalankan ibadah puasa. Semangat, 1 minggu lagi kita merayakan Lebaran atau Idul Fitri. Oke guys, sampai ketemu di cerita-cerita horor selanjutnya. Bye bye.